Saudaraku yang dikasihi, hanya bagaimana supaya kita makin yakin, makin dikokohkan, makin diteguhkan dalam memasuki tahun yang baru dan meninggalkan tahun 2023 ini. Kekuatan dalam kesukaran dan kesulitan harus dimulai dengan catatan penting yang pertama. Orang tua kita di kampung berkata, salah madaso segal di hutan. Itu bahasa Batak, bahasa Indonesia. Kalau dasar sebuah bangunan salah, maka bangunan itu sementereng apapun, seindah apapun, sebagus apapun dibangun, kalau dasar fondasinya tidak kuat, maka bangunan itu hanya menunggu hujan turun, angin melanda, banjir datang, bangunan akan menjadi roboh dan hebat kerusakan. Yang pertama ini fondasinya. Coba saya tunjukkan untuk kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 dan 10. Mari ikuti Alkitabnya. 2 Korintus 12 ayat 7 dan 10. Ini rumus yang paling utama. Ini fondasi dan dasar bagaimana kita kuat di tengah kesukaran dan kesulitan serta kesesakan hidup. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, tolong disambung. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Sampai di situ. Perhatikan kata penekanan, diberi. Saya mau tanya, tolong buka hati pikiran kita, konsentrasi. Kalau namanya diberi, apakah itu karena kerinduan, kesukaan dari Paulus atau dari luar dirinya? Kalau diberi, dari luar diri. Nah, apa maksudnya? Suatu duri dalam daging diberi, berarti bukan karena dampak negatif, dampak kesalahan, kekeliruan, keberdosaan dari Rasul Paulus. Kalau diberi itu berarti ada di sana kelihatannya seolah-olah Tuhan memberikan sakit penyakit kepada Paulus. Tapi yang lebih tepat, diizinkan Tuhan duri dalam daging, sesuatu yang menjadi kelemahan di dalam tubuh, dalam diri seorang Paulus diberi. Ini cepat. Perhatikan baik, anak-anak perhatikan. Kalau engkau nilai merah, berarti kau yang memberi kepada nilai merah itu, karena kau malas belajar. Tapi kalau engkau sudah rajin belajar, sungguh-sungguh belajar, hasilnya belum maksimal. Oh, ini bagus. Karena apa? Karena dia sudah punya tekad dan kerinduan, dan orang seperti ini akan Tuhan tambahkan hikmat sehingga di kesempatan momen berikutnya dia akan semakin meningkat, lebih maju, lebih baik, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, diberi bukan karena kesukaan Paulus, bukan karena kekeliruan, kesalahan Paulus untuk hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya mau kasih tahu. Coba renungkan baik-baik. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara live, perhatikan. Salah satu titik kelemahan kenapa kita banyak kalah dan menyerah, putus asa, kecewa, tawar hati dalam hidup ini, kenapa? Kita memiliki kesukaran, kesulitan, kesesakan oleh karena kesalahan kita, pola cara gaya hidup kita, oleh karena keberdosaan kita. Perhatikan ayat 10 diyakinkan lagi, ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10. Perhatikan kata-kata ini, makanya jangan luput. Ayat 10 apa dikatakan? Coba ya, saya baca dan nanti akan saya memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk membacanya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Jemaat tidak usah ikut dulu, saya saja. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh apa? Oleh karena Kristus. Nah, maksudnya, jadi kesesakan, penganiayaan, kesukaran yang dialami Rasul Paulus oleh karena Kristus. Nah, maksudnya,
Saya mau tanya, jujur, jangan kamu. Bapak, ibu, saudara, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua mengalami kesesakan, kesukaran, kesulitan hidup itu oleh karena apa? Atau oleh karena siapa? Halo, oleh karena siapa? Contoh ini. Kalau saya kasih contoh, saya bukan bela-belakan beliau, karena lebih cocok karena beliau lebih banyak saya tahu. Kalau Inang Mama Buah orang tahu saya bekerjanya. Kalau itu Ipan tahu. Contohlah itu mau Ipan. Beliau mengalami kesulitan. Contoh ini didisiplin, dikasih SP1, SP2, SP3 di kantor karena korupsi. Udah, Tuhan tolong aku menderita demi Kristus, aku memikul salib. Saya omong kosong. Kenapa? Bukan oleh karena kebenaran, bukan oleh karena dikasih, bukan oleh karena integritas, tapi karena ingin melakukan cara-cara curang untuk memperkaya diri. Gak ada pembelaan Tuhan di situ, gak ada kekuatan di situ. Kalau nanti ada datang kesulitan, kesukaran, masalah, maka dia tidak akan berdaya. Kenapa? Dia menempatkan dirinya sebagai musuh Tuhan. Siapa cinta kepada kebenaran, dia sahabat Allah. Siapa yang memusuhi kebenaran, dia sebenarnya membuat dirinya musuh Allah. Makanya dikatakan dalam kitab Roma, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus kecuali, kalau dijawab, kecuali diri kita sendiri dengan cara hidup berdosa. Jadi kekuatan dalam kesulitan itu harus mengerti dan menyadari. Yang pertama, tempatkan diri kita benar dan berkenan di mata Allah. Perhatikan baik. Kalau begitu Pak Pendeta, kalau sudah benar hidup kita di mata Allah, apakah tidak ada masalah? Banyak masalah, banyak pergumulan, banyak kesesakan, banyak kesulitan, banyak kesukaran. Tapi percayalah, bagi orang yang mengalami kesukaran, kesulitan, kesesakan hidup, oleh karena Kristus, oleh karena Injil, oleh karena kabar baik, oleh karena hidup dalam kebenaran, oleh karena hidup berbeda dari dunia, tidak serupa dengan dunia. Saya mengasih tahu ayat yang sangat populer, terkenal, yang sudah kita hafal bersama. Kita tahu sekarang apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan jadi bagi orang yang mengasihi dia berarti ada kesulitan bukan karena keberdosaan. Saya kasih tahu ini penting. Perhatikan baik kalimat ini. Kalau kita belajar hidup berkenan kepada Tuhan, berpihak kepada kebenaran, hidup berjalan dalam kebenaran, kita mengalami kesulitan, kesukaran. Jangan takut. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan kepada teriakan mereka yang minta tolong.